Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada satu generasi yang baru yang Kau munculkan hari-hari ini. Generasi Yeremia yang Kau percaya ini ya Tuhan. Generasi Yeremia baru yang Kau munculkan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Engkau memahami ada yang malam hari ini. Ada satu api kebangunan rohani yang Kau sudah munculkan. Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau mempersiapkan kami semua untuk membawa satu perubahan yang dahsyat ya Tuhan. Mulai dari diri kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ialah tidak ada yang mustahil. Api kebangunan rohani akan terjadi dari timur sampai ke barat. Engkau mempersiapkan kami semua ya Tuhan, perawatan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini dengan begitu dahsyat. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Kami siap dan kami sambut Tuhan kegerakan yang dahsyat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua cara generasi bangkit malam hari ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Oh, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Oh, sebelum Yesus datang, amin. Ada panggilan-Mu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari dengar panggilan Allah atasmu. Oh, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah. Yes Lord, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang. Oh, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berseru, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ya Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku ya sampai generasiku. Mari sekali lagi, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku diselamatkan. Sandaralaba, anak-anak muda yang mengalami kejatuhan, kekalahan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit kembali dalam nama Yesus, bangkit kembali dalam nama Yesus. Roh kebangkitan itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Mengawali tahun 2021 ini, roh kebangkitan membangkitkan kami anak-anak muda. Himakata kaya ralabaya sandaralaba. Oh, syaralaba, terus buat
setiap generasi Yeremia Tuhan di atas bangsa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bangkitkan generasi Yeremia Tuhan lebih lagi ya Bapak atas Indonesia ya Tuhan. Oh syara laba-laba kami percaya mulia Tuhan bangkit atas Indonesia Tuhan, bergerak ya Bapak untuk terus menjadi berkat ya Tuhan buat Indonesia juga bangsa-bangsa ya Tuhan. Oh syara laba-laba Tuhan yang perlengkapkan setiap anak muda lebih lagi ya Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost ya Bapak. Oh syara laba hikmat kuasa yang dipadamu ya Tuhan untuk setiap generasi Yeremia yang ada ya Bapak. Syara laba. Oh syara laba kami juga mau berdaya Tuhan atas setiap terorisme, korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan, hypergresi Tuhan, LGBTI ya Bapak. Terus ya Tuhan, kami mau perangi semua yang hidam Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan bangsa kami akan pulih ya Tuhan dari kami percaya Tuhan bangsa kami akan menang terus buat setiap LGBT yang ada Tuhan, hypergrace ya Bapak Tuhan, korupsi, nepotisme ya Tuhan, kolusi, terus Tuhan terorisme ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia dapat menang dari semua itu ya Bapak. Shalom Dedi Peter, Bunda Christine, shalom seluruh anak-anak Halo. muda yang dikasih Tuhan, shalom on fire. Puji nama Tuhan. Sebelum itu saya mau berterima kasih atas kesempatannya sehingga saya boleh bersaksi malam ini. Perkenalkan, saya Tabita dari JIC Rayon 3, cabang GBI Hauha. Saya ingin sedikit bersaksi mengenai kedahsyatan yang Tuhan buat di hidup saya, terutama di masa pandemi ini. Jadi sebelum masa pandemi ini, saya sempat keterikatan drama Korea. Namun puji Tuhan sudah dilepaskan. Nah, masuk masa pandemi ini bertepatan dengan libur kelulusan SMA saya. Jadi membuat liburan saya itu sangat panjang sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, di waktu liburan inilah saya mulai bingung, mulai bosan mau ngapain lagi ya. Beres-beres rumah udah, olahraga udah, kegiatan-kegiatan lain udah gitu. Semuanya sudah saya kerjakan rasanya. Akhirnya saya mulai izin sama Tuhan. Tuhan, Bita mau nonton Korea ya, sedikit aja sedikit. Satu episode gitu kan. Nah, awalnya masih ada pengendalian diri. Oh iya, udah 1 jam nih nontonnya. Udah 1 episode, udah matiin HP-nya dan simpan. Namun dari hari ke hari berjalannya waktu, ternyata secara tidak sadar itu semakin tidak terkontrol. Dari awalnya 1 episode, tambah lagi jadi 2, tambah lagi jadi 3. Dan lama-lama bahkan sempat sampai 1 hari saya habis 16 episode. Di mana 1 drama habis dan 1 episode itu kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu. Jadi kira-kira saya nonton itu 16 jam dalam 1 hari, dalam 24 jam itu. Dan lebih parahnya lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya pernah nonton dan sampai cerita itu masuk ke dalam mimpi saya. Jadi saya sendiri yang main di mimpi itu, di cerita itu. Sampai segitu parahnya itu drama Korea mengendalikan pikiran saya. Pas sekali beberapa waktu belakangan ini gitu, masuk masa pandemi, JIC Rayon 3 dari CASOF sebagai pemimpin di Prophetic Art Ministry di Rayon 3, beberapa kali juga Bunda Christine gitu mengatakan bahwa hari-hari ini no drama Korea, nggak boleh nonton drama Korea, jaga mata kita. Dan di saat saya dengar itu gitu ya, saya langsung berpikir, apa sih nggak boleh? Kenapa sih kok? Padahal kan nggak kecanduan. Pak ini cuman ngisi waktu luang loh. Saya cuman mau hiburan, mau me time, dan sebagainya. Dan mama saya juga berkali-kali gitu saat Bunda ngomong, saat Ci Asaf ngomong, kalau nggak boleh nih drama Korea. Mama saya langsung tegur saya, no nggak boleh drama Korea. Tapi tetap saya tidak gubris gitu. Saya langsung kompromi sama Tuhan. Tuhan, Bita nggak kecanduan kok. Bita masih gembalaikan JC, Bita masih saat teduh, masih ikut pertemuan dan berbagai alasan lainnya yang saya ajukan sama Tuhan gitu. Tapi suatu saat Tuhan tegur keras saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu. Pada waktu worshiping warrior dan di sesi khotbah Bunda gitu, Bunda berkata bahwa, hey kalau mau jadi generasi Yeremia, tahu perlu jalan salib bersama Tuhan. Tapi kita akan lihat step by step, and each step will be miracle. Dan target kita bukan sekedar jadi Kristen, cuman pelayanan gereja, tapi target kita untuk masuk surga. Maka dari itu semua harus kudus. Dan saat Bunda ngomong gitu, saat itu benar-benar saya nangis gitu ya. Saya sadar, oh iya selama ini saya dukakan hati Tuhan ya.
udah berkali-kali ditegur sama pemimpin rohani, sama khotbahnya pemimpin rohani, sama mama sendiri gitu ya, tapi gak sadar-sadar gitu. Dan di saat itu saya benar-benar bertobat dan saya langsung hapus semua aplikasi yang saya download. Padahal masih berlangganan, dan berlangganan itu bayar, tapi saya nggak pikirin itu, langsung hapus aja gitu. Langsung hapus aja. Dan saya remind kembali gitu, saya ingat-ingat lagi, ternyata saat saya pikir, oh iya nggak kecanduan ya, saya masih melayani ya, saya masih saat teduh. Tapi ternyata hubungan saya dengan Tuhan itu mulai renggang. Cinta saya sama Tuhan mulai pudar. Dan roh saya itu sudah nggak on fire lagi gitu. Bahkan saat saya bangun tidur, biasanya kan saat teduh langsung gitu ya. Tapi ini tuh saat saya bangun tidur, itu carinya bukan Tuhan lagi, tapi langsung handphone untuk lanjutin itu drama gitu. Dan saya di situ baru benar-benar sadar, oh iya dampak dari drama Korea ini ternyata benar-benar besar, khususnya dalam kerohanian kita pribadi gitu. Nah, untuk saat ini mari teman-teman semua kita sama-sama cross check lagi hidup kita, apakah hidup kita udah kudus, terutama mata kita gitu. Mungkin kita berpikir, oh iya susah banget lepasnya gitu ya, betul banget gitu. Saya pribadi gitu ya, setelah hapus gitu ya, setelah komitmen, oh iya kenapa? Karena saya sendiri cuma mau senangin hatinya Tuhan gitu. Lewat hidup saya, tekad saya mau senangin hatinya Tuhan, dan biar Tuhan berkenan lewat hidup saya gitu. Dan saya percaya kita semua itu bisa lepas dari segala keterikatan kita, apapun itu gitu ya. Drama Korea, musik dunia dan sebagainya. Kalau kita ngandelin Tuhan dan biarkan Roh Kudus sendiri yang penuhi setiap kita gitu. Terutama kita perlu punya keinginan hati untuk senangin hatinya Tuhan dan cinta mati-matian sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan aja gitu. Bapak Ibu teman-teman semua, mengingat tidak ada lagi waktu gitu ya untuk kita kompromi dengan dunia ini gitu. Karena Tuhan Yesus itu sangat segera datang, dan biar saat Ia datang, Ia temukan kita setia dan tidak bercacat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kevin. Terima kasih Om Peter, Tante Christine. Shalom semua Bapak Ibu, sobat-sobat muda, para penggerak dari seluruh Indonesia. Salam sejahtera buat setiap daripada kita. Baik, 5 menit. Kemarin Om Peter hubungin untuk share apa yang Tuhan taruh untuk 2021. Jujur, memasuki tahun 2021, kami di kawasan Timur Indonesia sedang terus berdoa, minta tuntunan Tuhan, dan salah satu yang Tuhan tuntun untuk tahun ini adalah Kolose 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat kedua bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya percaya Tuhan rindu kita orang-orang muda tahun ini, seperti tadi kesaksiannya, tidak memikirkan hanya perkara-perkara yang di dunia, tapi sesungguhnya memikirkan perkara-perkara yang di atas, sehingga tindakan kita, ucapan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, prioritas kita itu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa dari saudari kita. Ada 2 bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari Kolose 3 ayat 2 tadi, untuk kita memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Yang pertama adalah Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus berkata bahwa aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan berbuah lebat, karena di luar aku kamu tidak sanggup melakukan apa-apa. Kita perlu ingat bahwa di luar Tuhan kita tidak berdaya, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Jujur, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah resesi yang sedang terjadi, di tengah-tengah bencana alam yang Tuhan izinkan, kita melihat bahwa sesungguhnya sebagai manusia kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat yang kelima. Anda dan saya, tua dan muda, setiap kita di seluruh Indonesia, kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Roh Kudus setiap hari untuk menguatkan kita, untuk mengurapi kita, untuk memampukan kita. Artinya, tahun ini kita perlu bersandar hanya kepada Tuhan. Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Kita merendahkan diri, dan biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lewat kehidupan kita. Bagian yang kedua adalah Lukas pasal yang ke-12. Apa yang terjadi setelah itu? Dia berkata kepada jiwanya, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, karena engkau sudah punya banyak.
Tapi dari perumpamaan ini Yesus berkata, Tuhan berkata kepada orang kaya ini, "Hai engkau orang kaya yang bodoh, malam hari ini jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapa semua yang kau sudah simpan? Sesungguhnya tidak ada orang yang kaya kecuali kaya di hadapan Tuhan." Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah untuk banyak orang, sebagai manusia, pasti kita merasa tenang kalau lumbung kita penuh. Kalau kita punya lebih dari cukup. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya harusnya kita tidak bersandar kepada apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya. Kita tidak bersandar kepada hanya berkat Tuhan di dalam lumbung, tetapi Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita, hadiratnya. Tuhan berkata bahwa kalau lumbungmu penuh, tapi malam hari ini engkau dipanggil pulang, apa gunanya? Hari ini mungkin kita tidak punya banyak di lumbung, tapi saya percaya bersama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan mampu untuk kirimkan burung gagak, Tuhan mampu untuk kirimkan ikan ke dalam jala, Tuhan mampu untuk curahkan minyak ke dalam bejana kita. Semalam-malaman tidak dapat ikan, tapi satu kata dari Tuhan, satu firman tuntunan, tebarkan jala ke kanan, penuh ikan di perahu. Buli minyak tinggal sedikit, bejana-bejana kosong, tapi waktu Tuhan perintahkan, tuangkan, tidak berhenti sampai semuanya penuh. Jadi saya percaya, kita tidak perlu rasa tenang kalau nanti lumbung sudah penuh. Hari ini, kalaupun belum penuh, asalkan punya Tuhan Yesus, Dia akan cukupkan setiap hari. Biar bukan harta yang menopang kita, tapi hadirat Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sebagai penutup, waktu hidup kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, memikirkan perkara yang di atas, hidup kita pasti melahirkan 3 hal. Yang pertama, pasti punya intimasi dengan Tuhan. Karena cinta Tuhan, pasti kehidupannya doa, pujian, penyembahan, siang dan malam. Saat teduh baca firman, mempraktekkan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Intimasi pasti. Dan yang kedua, pasti hidupnya punya integriti, punya integritas, menghasilkan buah-buah roh, di stage sama, di storage sama, di panggung, di belakang layar sama, di publik, di private sama. Sama-sama apa? Praktek firman. Sama-sama hidup kudus. Sama ucapannya. Sama tindakannya. Dan yang ketiga, pasti impactful. Orang-orang muda, setiap kita yang hadir malam hari ini pasti hidupnya berbuah, karena di dalam Tuhan pasti berbuah. Artinya apa? Memenangkan jiwa-jiwa, menyelesaikan amal agung penuh dengan urusan Roh Kudus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan melayani bangsa ini. Dahsyat, tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya berdoa biar kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, melekat dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak sanggup melakukan apa-apa. Kita tidak bersandar kepada apa yang kita punya, tapi Sang Pemberi, Bapa yang setia itu yang selalu mencukupkan. Hidup kita pasti punya intimasi, punya integrity, dan juga impactful. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Billy. Shalom semua. Bagaimana Shalom. saudara? Saya percaya di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini, setiap kita, roh kita, semakin hari semakin menyala bersama dengan Tuhan. Amin. Terus semangat melayani Tuhan, terus berapi-api untuk sungguh-sungguh lebih lagi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, memasuki tahun 2021 ini memang saya katakan dari tahun 2020 itu bukan tahun yang mudah. Dari pertentangan dia tahu waktu kedatangan Tuhan, waktu penghukuman Tuhan itu sudah dekat, maka dikatakan, ayo bertobat, gak peduli mau dihukum, mau dipukul, mau di apapun juga, tetapi dia tetap melaksanakan panggilannya sebagai nabi, memperingatkan hukuman Allah. Nah, Open our eyes, Lord. Yes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him.
and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Shalom saudara. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Apakah suara saya cukup jelas? Oke, puji Tuhan. Iya. Hari-hari ini, inilah waktunya di mana anak-anak muda sedang dibangkitkan Tuhan, sedang dibangkitkan Tuhan, sedang dibangkitkan Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berapa banyak yang percaya itu? Haleluya, lambaikan tangannya. Oh, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya ingat saudara, berapa waktu yang lalu tiba-tiba lambung saya ini sakit, ya, sakit luar biasa. Jadi makan juga nggak bisa, ya. Akhirnya puji Tuhan, Syeris, cucu bunda itu yang suapin. Oma, ya bisa makan dikit. Lalu setelah 3-4 hari, lumayan, puji Tuhan sudah sembuh, ya. Enak, ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi tiba-tiba sakit lagi. Begitu sakit lagi, ya bunda udah saya tempat tidur, rasanya pengen tutup mata, ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bangunin. Tuhan bilang gini, nak, ayo bangun nak, ayo bangun, sembah aku, ambil gitarmu, sembah aku, ambil gitarmu, sembah aku. Waduh, secara pikiran ini rasanya nggak masuk akal, ya. Ini badan lagi nggak bisa, lemes banget. Tapi Tuhan suruh saya belajar untuk taat. Ambil pelan-pelan, ambil gitar, mulai sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Waduh, mulai sembah Tuhan, tiba-tiba ini badan mulai rasa seger. Mulai rasa seger. Lambungnya juga mulai pulih. Enakan. Wah, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Lalu besok tiba-tiba Tuhan, waktu saya lagi sembah Tuhan, bunda lagi sembah Tuhan lagi. Tuhan ingatkan lagu ini, pujian ini, Open Our Eyes Lord. Ini lagu pujian kalau generasi Yeremia yang sekarang kayaknya enggak terlalu tahu, ya. Itu zamannya kami dulu. Suka persekutuan doa. Tiba-tiba ini kok lagu lama, ya. Tuhan tuh ingatkan, open our eyes Lord. I want to see Jesus. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, saudara. Untuk ke depan ini dikatakan di dalam tahun integritas. Untuk kita rebut jiwa-jiwa. Untuk kita rebut jiwa-jiwa. Anak-anak muda. Tuhan katakan yang pertama kalau kita mau menang. Open our eyes Lord. Mata hati kita harus fokus sama Tuhan. Yang mau lambaikan tangannya, yang mau haleluya, fokus sama Tuhan. Makanya tadi Tabita saksi, ya. Jadi dikatakan hati-hati sama mata kita ini, hati-hati. Biar mata kita jangan terikat kepada hal-hal yang duniawi dikatakan. Tapi biar mata kita tertuju sama Tuhan. Supaya terus on fire. Hati kita beres di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kemudian dikatakan yang kedua, suruh dengar suara Tuhan. Open our ears Lord. Oh, buka telingaku Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Udah percaya hari-hari ini seperti tadi yang Billy sampaikan, ya, Pastor Billy sampaikan, Kevin sampaikan, ya. Dikatakan hari-hari ini biar setiap kita belajar untuk dengar suara Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Dikatakan hari-hari ini era peperangan yang begitu besar. Era peperangan rohani yang makin besar. Tetapi kita mau menang. Nomor 1, perangin, abisin kedagingan kita terlebih dahulu. Katakan amin. Menang atas daging kita. Menang atas daging kita. Menang atas daging kita. Lalu mulai rebut jiwa-jiwa. Hancurkan penguasa di udara. Pasti kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang berkenan. Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Open our eyes, Lord. I want to see Jesus. Bujang Elisa dikatakan, waktu dia lihat musuh mengepung dia, wah dia ketakutan, dia bilang, Tuanku, gimana ini? Ya, ini musuh ngepung. Lalu Elisa berkata kepada Tuhan, Tuhan buka mata bujangku ini ya Tuhan, buka. Begitu dibuka sama Tuhan, wah dia lihat itu ribuan mungkin ya, itu pasukan yang membackup mereka. Apa yang jadi musuhmu hari-hari ini ya? Engkau mungkin ada dalam pergumulan yang besar dan sebagainya. Rasanya enggak kuat Bunda, takut aku ini dan sebagainya. Open our eyes Lord. Nanti engkau akan lihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Waktu kami pertemuan dengan tim profetik yang ada gitu ya Bunda, ketemu dengan tim profetik kami, tiba-tiba salah seorang tim profetik kami itu waktu Bunda sampaikan, saya sampaikan tentang lagu Open Our Eyes ini, tiba-tiba dia cari tuh, dia cepet carinya. Ternyata lagu ini ditulis 1976, waktu tahun 1976. Yang nulis lagu ini namanya Bob Cull. Bob Cull, ya tulisannya C-U-L-L. Jadi dikatakan Bob ini melayani dalam kegerakan Jesus Movement. Lalu dia ini mulai berbicara kepada kelompok anak-anak di sekolah Kristen di Hawaii. Waduh, dia bilang ini anak-anak Kristen di sekolah Kristen, tapi ngomong tentang Yesus sama mereka itu kayak ngomong sama tembok. Susahnya luar biasa. Akhirnya dia rasanya mau putus asa. Dia bilang gimana ya Tuhan, dan ini doa dia gitu ya. Doa dia bilang, Tuhan buka mata hati kami Tuhan, buka mata kami, sampai jadi lagu seperti ini. Lalu Bunda bilang, wah berarti ini lagu memang Tuhan ciptakan untuk generasi Yeremia. Haleluya. Mungkin ada kalian berkata, iya Bunda, aku ini sudah doa-doa buat temenku loh. Dalam masa pandemi seperti ini kok malah jauh dari Tuhan. Rasanya susah nih ya. Gimana mestinya makin dekat sama Tuhan. Tapi dalam hari-hari seperti ini kok rasanya tambah jauh dari Tuhan. Saya tidak mengerti. Mungkin ada dari antara engkau yang berkata, saya doa-doa, kok rasanya susah. Tapi ini jadi doa kita sama-sama yuk. Kita minta sama Tuhan. Oh generasi Yeremia dipulihkan Tuhan. Generasi Yeremia biar dibuka matanya sama Tuhan. Melihat Tuhan yang dahsyat. Mereka mimpi ketemu Yesus. Oh waktu mimpi tiba-tiba Tuhan datangi mereka. Oh ralabaya syara. Dan mereka akan lihat Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bob Cull ini ciptain lagu ini dan dia mulai nyanyikan pujian ini. Rasanya putus asa. Tetapi waktu dia doa ini ada satu kekuatan yang baru. Untuk dia terus melayani anak-anak muda. Dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Jiwa anak-anak muda diselamatkan. Bapak kami menyerahkan setiap anak-anak muda di mana mereka memiliki hati yang hancur, hati yang patah,
Mereka mengalami fatherless di dalam kehidupannya. Banyak sekali kekecewaan yang mereka alami di dalam dunia ini. Tapi kami berdoa biarlah kasih yang daripadamu turun tercurah atas setiap mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kasih yang kekal. Mereka boleh mengalami kasih yang abadi. Kasih yang eternal Tuhan. Kasih yang melebihi segala sesuatu dari dunia ini. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom. Dedi, Bunda, shalom, puji Tuhan. Shalom, Shalom. saudara, shalom on fire. Fire. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama mau bilang thank you buat Dedi Peter, buat Bunda Christine, buat Kogun atas kepercayaannya boleh sharing bersaksi pada malam hari ini gitu. Perkenalkan, namaku Diki Samuel. Puji Tuhan boleh dipercaya melayani di Departemen Youth Rayon 3 Motherland. Puji Tuhan gitu. Malam hari ini mau sharing, mau bersaksi apa yang Tuhan buat di hidup saya, khususnya di cool saya gitu. Jadi sebelum masuk pandemi gitu, sering kali tuh suka ada menara doa cool waktu itu, dan biasanya di menara doa cool tuh banyak yang sharing kesaksian apa sih yang Tuhan buat di coolnya gitu. Singkat cerita, waktu saya dengar sharing-sharingan yang ada dari cool yang ada waktu itu, saya rindu, Tuhan pengen dong Tuhan buat juga di cool saya, pengen juga Tuhan ada kesaksian-kesaksian, pengen juga banyak mereka yang dipulihkan, mereka dilepaskan, mereka ketemu sama Tuhan, mereka dibaptis, rindu banget gitu. Singkat cerita doa gitu. Dan awalnya tuh seperti nggak lihat apa-apa, kayaknya kok gelap, kayaknya cool nih biasa-biasa aja gitu. Terus cuma diingetin lagi apa yang Dedi, Bunda suka katakan, Kogun suka katakan, bukan program, tapi hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Singkat cerita cuma banyak muji sembah Tuhan di cool gitu. Dan dahsyatnya Tuhan Yesus gitu. Tuhan tuh mulai buat mujizat demi mujizat gitu. Dan bahkan buat saya tuh kayaknya kok bisa sih Tuhan buat hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi tiba-tiba tuh banyak mereka yang kok aku pengen lepas nih dari pornografi. Kok aku pengen lepas dari game yang ada dan sebagainya gitu. Awalnya aku bingung kok bisa sih tiba-tiba Tuhan buat seperti itu gitu. Bahkan waktu masuk pandemi bulan Maret gitu, secara daging aku mikir kayaknya susah deh gitu. Kalau buat kayak gitu lagi kayaknya susah. Tapi bagi Tuhan Yesus kita tuh gak ada yang mustahil, amin. Semuanya bisa Tuhan lakukan gitu. Justru di pandemi ini aku bisa bilang Tuhan buat berkali-kali lipat daripada masa sebelum pandemi. Kesaksian demi kesaksian, mereka yang dipulihkan, mereka yang dilepaskan dari keterikatan yang ada. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Mereka yang terikat pornografi, mereka yang terikat game online, bahkan mereka yang punya kepahitan sama teman-teman mereka, mereka yang punya kepahitan sama keluarga mereka. Justru di masa pandemi ini, secara online ini, Tuhan lepaskan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya gitu. Jadi di sini aku belajar banget, bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Apalagi yang seperti Pak Niko katakan, era-era seperti ini tuh ya kita fokus sama online aja. Online ini bukan berarti Tuhan gak bisa bekerja, enggak. Justru apalagi secara online ini Tuhan bisa lawat semakin banyak jiwa gitu. Dan singkat cerita gak berhenti sampai sana. Di bulan September, Opa Niko katakan gitu, hari-hari itu ada 3 kegerakan yang Tuhan buat di masa penyelesaian amanat agung ini. Yang pertama lewat gereja rumah, cool termasuk di dalamnya. Yang kedua ada kesembuhan massal. Yang ketiga ada penginjilan melalui doa. Singkat cerita aku terus doa, Tuhan amin, Tuhan amin, Tuhan amin, Tuhan mau buat apa, harus gimana ya Tuhan. Singkat cerita gitu, sekitar bulan Oktober ada anak kul saya tiba-tiba chat gitu, kok boleh dukung doa gak, papa sakit gitu. Singkat cerita, oh ya boleh gitu. Waktu itu ya kita cuma sekedar doa aja, kita sama-sama doa dan Tuhan Yesus sembuh gitu. Terus dia update lagi, kok papa masuk rumah sakit, kondisinya seperti ini. Wah, yuk kita terus berdoa gitu. Singkat cerita, medis waktu itu bilang ini penyakitnya A ya. Oke, kita sama-sama doa. Singkat cerita beberapa hari selanjutnya diupdate, papa udah boleh pulang. Wah, puji Tuhan gitu. Singkat cerita beberapa hari lagi di info lagi, kok papa sakit lagi nih, masuk rumah sakit lagi, masuk IGD lagi. Wah, kita sama-sama doa lagi. Terus beberapa kali, sekitar 3-4 kali. Dan anehnya, setiap papanya ini masuk rumah sakit IGD yang ada, vonisnya medis tuh selalu berbeda-beda diagnosanya. Jadi yang pertama sakitnya A, yang kedua sakitnya B, yang ketiga sakitnya C, sampai akhirnya kita give up gitu. Secara medis, kok ini nggak tahu ya sakitnya apa, bingung sakitnya apa. Secara medis yang pertama A, lalu B, yang C, berubah-berubah terus.
dan kondisinya nggak semakin membaik. Sampai akhirnya cuma di rumah give up secara judgment, aduh give up ya nggak ngerti lagi. Akhirnya yaudah yuk kita sama-sama berdoa, chat lagi, kok boleh nggak kok kali ini kita berdoa sama papa. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita cuma doa pribadi, tapi di hari itu yuk dia ngajak, boleh nggak kok doa sama papa sama-sama gitu sama keluarga yang ada. Boleh, puji Tuhan. Akhirnya cuma puji sembah Tuhan, cuma Tuhan ya harus gimana ya, kita cuma andelin Tuhan, berdoa gitu. Dan dahsyatnya Tuhan Yesus kita, haleluya, entah gimana caranya, setelah selesai dari doa gak nyampe 1 minggu di info, kok papa udah sembuh total. Wow, dahsyat, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Bahkan sampai hari ini udah sehat total gitu. Jadi buat Tuhan kita tuh nggak ada yang mustahil. Hari-hari ini aku percaya Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan pakai generasi Yeremia untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ini masa yang luar biasa. Nah, tapi generasi Yeremia, saya mesti beritahu ini. Banyak orang berpikir bahwa nanti antikris berkuasa. Tidak. Yang berkuasa nanti namanya gereja Tuhan bersama panglima yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara nggak usah bingung sama antikris itu, no problem. Gitu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Itu Daniel pasal 11, ya 31-32. Nah, jadi saya mau, karena ada banyak anak muda terus berpikir ya buat apa kita susah, nanti mereka bangkit kita kalah, ya terus dihubungkan sama corona. Saya mau bilang tambah hari-hari ini tambah dahsyat. Kenapa? Nggak ada yang bisa mengandalkan kekuatannya, nggak ada yang bisa mengandalkan kepandaiannya, nggak ada yang bisa mengandalkan keuangannya. Semuanya bisa berubah. Nah, gereja bangkit. Generasi Yeremia bangkit. Ini waktunya. Yes. Nah, kalau sudah baca kitab Daniel, itu ada patung yang dilihat oleh raja, ya, yang dia sendiri nggak tahu artinya, dan di bagian kaki itu antara besi dan tanah. Ya. Itu bagian akhir dari kaki itu. Itu namanya demokrasi. Kalau diterjemahkan langsung. Jadi ada kekuatan yang luar biasa hari-hari ini, terus mereka mulai ngomong demokrasi, itu bagian kakinya. Tapi setelah patung itu berdiri, ada bola yang menggelinding. Bola putih salju itu menggelinding, saudaraku. Batu kecil itu menggelinding yang diungkit oleh Allah. Nah, ada kata itu, batu kecil, perhatiin kitab Daniel. Ada batu kecil yang diungkit oleh Allah, yang digelindingkan oleh Tuhan, dan akan menghancurkan patung itu, dan nanti batu kecil itu akan memenuhi bumi. Luar biasa. Nah, saya mau terjemahkan juga bahwa batu kecil itu generasi Yeremia. Yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sepele, tapi digerakkan Tuhan, sanggup menghancurkan semua keadaan yang ada di dunia ini. Amen. Jadi yang kedua, saudara, nggak usah bingung. Ini nanti vaksinnya ada chipnya apa enggak, nggak usah takut. Kenapa? Karena Yesus kita lebih besar dari chip itu. Ya toh, itu bingung, semua orang takut, dan dihubungkan, maksud saya hati-hati, karena seringkali kalau dalam masa begini itu dihubungkan dengan antikris, terus dihubungkannya negatifnya ke akhir zaman. Memang ini sudah akhir zaman, tapi belum zamannya berakhir, belum. Halo, ya. Ini zaman akhir, tapi zamannya belum berakhir. Ini waktunya batu kecil diguling. Batu itu sudah gelinding sekarang, dan dia akan menghancurkan. Generasi Yeremia, Allah sudah gerakkan, dan akan terjadi perkara besar. Apa yang diterima oleh senior pastor kita, Bapak Dr. Insinyur Niko, saya mau bilang, untuk meyakinkan kita bahwa ini waktu sangat spesial, sangat urgent buat gereja bangkit. Kita mau rebut sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Amin. Ya, kita rasakan bagaimana kegerakan Pentakosta ketiga ini. Kita percayai, wah, ini kalau engkau alami sungguh-sungguh, saudara, engkau akan gampang untuk menjaga integritasmu. Ya, engkau akan bergerak dan berkata, aku akan tetap setia, aku bisa lihat rencana Tuhan, aku akan bergerak maju. Dan saya percaya semua saudara
inilah generasi atau batu kecil yang digelindingkan Tuhan, yang sekarang sedang bergerak dan akan menghancurkan patung itu, dan ini akan menjadi besar memenuhi bumi. Tuhan memberkati. God bless. Haleluya, puji Tuhan. Shalom on fire. Haleluya. Oke, baik. Jadi Luar saya biasa. baru tiba dari Mamuju ya, dan kami juga sampai ke Majene kemarin bersama dengan Imanto. Jadi kami anak-anak muda yang diutus untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan ke tempat bencana ya. Nah, saya hanya ingin bagikan bagaimana anak-anak muda ini sebenarnya dipakai Tuhan untuk bisa menjadi pembuka jalan ya. Kami dari tim My Home Indonesia, saya bersama dengan Imanto pergi ke Mamuju ya. Jadi kami bagi strategi. Strateginya adalah saya turun ke lapangan untuk cek ya di mana yang harus dibantu. Yang satunya pergi belanja, belanjanya di Palu. Nah, waktu pergi survei, nah kami selalu berdoa, bertanya Tuhan, biarkan kami berjumpa dengan orang yang tepat, dan biarkan namamu boleh dimuliakan di setiap pelayanan yang kau percayakan ini. Lalu keliling. Nah, Tuhan itu benar-benar membawa setiap kita kepada orang-orang kunci ketika kita berdoa demikian. Kami berjumpa dengan dua anak muda, namanya Marwa dan yang satunya Rita, ya. Mereka adalah seorang anak-anak muda Kedar, ya. Nah, saya pergi sampai ke pelosok dari Mamuju, masuk sedikit ke dalam. Nah, mereka berdua turun dengan motor gitu. Nah, lalu saya panggil mereka. Setelah saya panggil mereka, mereka katakan mereka mau cari bantuan. Nah, kebetulan kami ada bawa bantuan sedikit, dan bantuan kami itu dari Palu sedang menuju ke Mamuju. Nah, saya katakan ada berapa kakak di atas sana? Dia katakan bahwa di sana itu ada 250-an kakak. Jadi ada sekitar 1.000 jiwa dan sedang terisolasi. Kenapa terisolasi? Karena terjadi longsor dan sama sekali belum mendapat bantuan. Nah, lalu kami pergi survei ke sana. Benar ada 2 longsor yang memang mobil nggak bisa masuk, hanya bisa dilewati dengan motor. Itu pun sangat rawan gitu. Setelah kami survei di sana ada 2 dusun dan semuanya mereka dari Kedar ya, dan ada banyak anak-anak muda di sana, ada banyak anak-anak kecil. Nama dusunnya itu adalah dusun Tamasapi ya, Tamasapi. Ada air terjunnya di situ. Ketika kami survei di sana, ya Tuhan berikan hikmat untuk menggerakkan masyarakat supaya boleh turun dan membuka jalan longsor itu tanpa harus menunggu alat berat. Jadi semua masyarakat turun dan membuka jalan itu. Sehingga ketika mereka bisa buka, ya kami yang dorong mereka bisa membuka jalan itu, bantuan boleh masuk. Nah, di sini yang saya mau ambil begini. Biarkan kita anak-anak muda boleh menjadi pembuka jalan untuk boleh banyak orang mendapat pertolongan. Ya, generasi Yeremia harus bisa mempersiapkan jalan untuk orang lain supaya mereka dapat ditolong. Karena kalau tidak ada yang membuka jalan, membuka akses ke sana, mereka akan kelaparan. Nah, situasi untuk menjangkau jiwa ya, di sana banyak orang-orang Kedar ya. Mereka boleh kirim video karena ada kontak nomor yang kami tukar dan terus kami layani. Ya, kami bersaksi dan banyak yang memang belum mendapat bantuan di sana. Kami akan fokuskan di sana untuk mengadopsi daerah itu untuk menjadi desa pariwisata. Nah, pesan malam hari ini, generasi Yeremia, jadilah pembuka jalan. Pembuka jalan untuk bisa nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Saya menikmati, benar-benar menikmati. Karena kita harus setia kepada korp ya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kita ada di medan pertempuran. Tadinya saya pengen muter film tapi nggak cocok, materinya udah nggak cocok gitu kan, dan saya udah nggak tergerak lagi, tapi saya ingin mau sharing singkat aja apa yang saya dapat dari Tuhan mengenai musim Tuhan. Nah, saya kemas dari berbagai informasi yang saya dapat tadi itu luar biasa, dan saya seperti spirit saya melonjak-lonjak karena ini seperti saya lagi usia 30 tahun yang waktu itu tuh ya.
Bagaimana saya benar-benar berkobar roh saya dan mengobarkan roh saya kepada orang lain, ke kota-kota dan sebagainya. Ketika saya melihat inaugurasi presiden yang baru di Amerika, Joe Biden, pada tanggal 20 Januari yang lalu, jadi saya nonton dan saya sampai jam 1 subuh saya nonton langsung, ya. Itu ada berita hoax tuh ya, yang kayak begini tuh nggak boleh tuh. Orang Kristen tuh malah nge-hoax gini bahwa apa tuh Bible-nya di apa tuh sorry ini pakai virtual background, jadi Bible-nya dibalikin tuh salah. Saya nonton sendiri itu nggak dibalikin. Itu orang Kristen malah juga jahat, suka forward hoax kayak begitu. Jadi kita malah jadi apa seperti mau ngejudge orang terus gitu ya. Dan itu berita nggak benar. Nah, saya punya ininya videonya dan juga bagaimana salib itu nggak terbalik ya, benar gitu kan. Dan bajunya juga salah First Lady-nya. Nah anyway, ketika saya waktu itu inaugurasi saya sambil berdoa. Tentunya bukan karena pengen nonton gitu kan. Di balik ini tuh apa sih sebetulnya Tuhan yang Tuhan mau katakan. Dan tentunya setelah itu berapa hari kemudian kita menyaksikan manuver-manuver dan berbagai keputusan. Menggandeng menteri-menteri yang boleh dibilang juga lawlessness, menentang hukum Allah. Saya berpikirnya positif aja, ternyata movement Tuhan berubah. Satu negara tidak akan menjadi superpower lagi apabila tidak menegakkan hukum Allah lagi. Nah, coba kita lihat dari Eropa, dari Israel ke Eropa. Itu ketika di dalam Kisah Rasul 16 ya, kalau nggak salah ayat 6 sampai 10, ketika Paulus dilarang untuk memberitakan Injil ke Asia dan harus dari timur ke barat. Dari Yerusalem ke Makedonia, Turki, negara pertama Kristen, 7 jemaat ada di sana. Lalu dari Eropa mengalami revolusi industri di mana orang-orang aslinya orang barbar seperti suku Goth, Visigoth, Vandal, Hun, mereka ada nenek moyang orang-orang Swiss, Belanda, Prancis, dan Jerman yang memiliki peradaban tinggi. Nah, namun terjadi revolusi industri ketika mulai ya secara ininya kalau kita penilainya itu agama jadi politik, tetapi itu kekristenan, totally Kristen waktu itu. Nah, tetapi bukan sekedar Kristen, tapi penemuan-penemuan. Orang-orang brilian terjadi. Lahir di benua Eropa. Isaac Newton tahun 1642, 1727 ya. Itu matematikawan yang terkenal dan fisikawan Inggris. Itu anak-anak Tuhan semua dan pendua-pendua semua. Itu Blaise Pascal, pengembang komputer mekanis pertama. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Terus Michael Faraday, penemu induksi arus listrik. Itu di mana pertanian waktu itu juga menjadi level tertinggi ya, teknologi pertanian, penemuan seperti mesin uap, ya, mesin jet, antibiotik, juga X-ray, peluru kendali, dinamit dan sebagainya. Lalu move dari situ ke Amerika. Dan Amerika menjadi negara superpower. Christopher Columbus menemukan benua baru. Ia menulis Yang Maha Kuasa telah memilihnya dari semua orang yang seusianya demi kehormatan menyandang terang Kristus dari dunia baru. Nah, apa yang kita lihat Amerika menjadi negara superpower. Tapi ketika saya melihat Billy Graham wafat, wow, Tuhan berikan warning. This is the new generation is coming, ya, to level up. Tapi saya belum melihat bagaimana generasi muda di Amerika ini menyatu seperti kita. Nah, tapi Amerika itu pengirim misionaris terbesar di dunia, ya. Dan Kanada juga mensupport proyek-proyek penginjilan. Saya pernah kuliah di Hawaii juga, di Hawaii, di mana sponsornya banyak kan dari Kanada, ya. Lalu
Amerika Latin muncul juga anak-anak muda yang militan yang luar biasa yang sekarang udah jadi kakek-kakek. Ya, Carlos Anacondia, Cesar Castellanos, Ed Silvoso, David Oyedepo, Adeboje, Ana Paula dan sebagainya. Ini sekarang udah mulai bergerak. Kita juga sebelum lockdown kita pergi ke Brasil waktu itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, the third Pentecost itu starting point-nya from the east. Dan Indonesia itu merupakan pintu gerbang timur. Dan gerbang emas ini sedang terbuka. Unlock the nations. Maaf, kalau ada Pak Victor di sini yang tinggal di Belanda, Anda juga darahnya Indonesia ya. Saya ngelihat orang-orang Indonesia tuh will bring the fire of revival to the nations. Jadi ketika inaugurasi tanggal 20 Januari yang lalu, oh Tuhan, thank you. We must be ready at this time. Nggak main-main. Kenapa? Karena di dalam Yoel 3 ayat 9, bersiap untuk peperangan, gerakan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Biar kiranya kita bukan sekedar rohani, tetapi brilliant. Menjadi generasi unggul. Apakah kalau kita percaya virus corona yang nggak kelihatan itu, apa kita nggak percaya Tuhan yang nggak kelihatan juga? Tuhan itu ada. Dan Tuhan bisa merubah. Tuhan bisa memberikan vaksin cinta kasih kepada kita dari darah Yesus itu ampuh sekali. Dan darah Yesus itu memberikan satu sel-sel yang baru. Saya ini dulunya geger otak, saya dulunya katanya jantung saya bocor dan sebagainya. Tuhan bisa pulihkan sempurna sampai sekarang. Dan saya adalah pemuda yang gagal dan tidak kepengen hidup. Tetapi kenapa saya masih eksis sampai sekarang? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan anak-anak muda yang brilian, penemuan-penemuan baru. Karena seluruh dunia akan melihat Indonesia. Nikel ada di sini, uranium ada di sini, emas ada di sini, resources banyak di sini. Jangan lihat gelombangnya, jangan lihat ada banjir di sana sini, gunung Merapi meletus dan sebagainya. Ini the shaking itu perlu. Kenapa? Karena kerajaannya sedang datang. Jadi penemuan baru, revolusi industri, apalagi revolusi 4.0. Saya berdoa bahwa anak-anak Tuhan akan menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Amin. Karena otoritas kerajaan itu harus lebih hebat dari politik, dari 5G, dari revolusi 4.0, karena robot itu diciptakan oleh manusia. Tetapi saya berdoa malam hari ini ada sel-sel yang baru muncul di dalam diri kalian anak-anak muda. Take a lead now. Muncul sekarang. Ada roh kepemimpinan. Hanya satu yang saya berdoa. Roh keberanian untuk melangkah. Berani untuk melangkah. Tidak takut mati. Kalau minta, berarti kalau kita cinta mati-matian untuk Tuhan. Berarti kita tidak takut mati. Dan kita harus membela bangsa kita. Dan kita harus mencapai destiny daripada Tuhan. Indonesia harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia akan meng-unlock nations. Yuk, mari kita minta urapan baru dari Tuhan. Biar Tuhan merubah sel-sel otak kita, sel-sel di dalam tubuh kita. Rubah otak yang bodoh menjadi smart, otak yang penakut bisa menjadi berani, hati yang pengecut bisa menjadi berani. Dan kita mau berdoa supaya Paulus mulai muncul, orang yang mau cross the border, orang yang mau unlock the nations, orang yang mau meneliti. Bahkan saya baru dapat juga informasi virus untuk seluruh dunia akan dibuat, vaksin itu akan dibuat di Indonesia. Wow, untuk seluruh dunia. How can that be? Ya, jangan terlalu naif. Kita harus melihat global plan daripada Tuhan. Jangan hal kecil takut. Ini takut, itu takut. Enggak, prajurit Allah enggak pernah takut. Mari semua angkat tangan, kita berdoa. Saya minta Pak Peter sebagai father berdoa, minta supaya ada perubahan paradigma, perubahan sel-sel di dalam diri kita. Oh, Rabata Kasyan. Mari hamba-hamba Tuhan arahkan tangan ke layar. Kita lepaskan berkat, lepaskan urapan untuk generasi Yeremia, para penggerak anak-anak muda.
Oh, yang ada di Zoom malam ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami Bapak Ibu rohani, oh rala-bala kami sehati melepaskan berkat Tuhan dalam nama, lepaskan urapan atas anak-anak muda, remajamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi generasi Yeremia, oh yang akan menangisi jiwa-jiwa, tapi juga merebut jiwa-jiwa. Mereka menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama generasi yang tidak kompromi dengan dosa, berani hidup kudus. Urala-bala-bala Tuhan bela Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Urala-bala dunia makin kelam, gereja makin cerah, makin terang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita dalam nama Tuhan Yesus. Baik di Indonesia, di Hong Kong, di China, di Taiwan, di Belanda, di Belgia, Tuhan, di Amerika, Tuhan. Urala-bala ada anak-anak kami yang sedang belajar di sana dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima kekuatan, Engkau ada di Zoom ini, Engkau tidak pernah sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Maksimal di tempat, di karunia-karunia Tuhan percayakan pada Engkau. Lipat gandakan talenta dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya, sedang melakukan tugasnya. Waktu Tuhannya itu datang, yaitu waktu Tuhan Yesus datang ya 2 kali. Urala-bala-bala-bala-bala, generasi yang tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Urala, Tuhan tanamkan iman yang seperti baja. Saat ini di saat-saat di mana kami bersembunyi dalam hiding place hadirat-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, Pak Daniel Panji, Pak Victor, Pak Michael Punelo, Bunda Christine, Kevin, semua Tuhan, Pak Billy, Pastor Billy juga Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga hamba-hamba-Mu yang menangkap isi hatimu hadir di Zoom ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan, biar api revival generasi Yeremia tidak akan padam, tapi makin besar. Membakar seperti yang Kau perlihatkan kepada Russell Evans, kepada Pak Niko dan semua kami sedang melihat saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan nanti mengakhiri Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun step-step ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, on fire.